9 cara cerdas untuk membuat orang toksik menghormatimu. Pertama, kendalikan reaksimu. Batas pertama yang mereka takutkan. Dalam filsafat Stoik, kekuatan seseorang tidak diukur dari seberapa keras ia berbicara, seberapa lantang ia mengamuk, atau seberapa hebat ia membalas. Kekuatan sejati diukur dari satu hal yang jauh lebih sunyi dan lebih sulit, yaitu kemampuan untuk mengendalikan reaksinya. Orang toksik hidup dan berkembang dari reaksi orang lain. Mereka memancing emosi, menciptakan kekacauan, memutarbalikkan fakta, dan memanfaatkan celah emosi untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka seperti petarung yang hanya bisa menang jika lawannya mau masuk ke arena yang penuh jebakan. Maka Stoik mengajarkan, jangan masuk arena itu. Jadilah orang yang berdiri di luar lingkaran, mengamati, memahami, dan tidak terbawa arus provokasi. Seseorang yang menguasai reaksinya ibarat dinding batu yang kukuh. Orang bisa melempar lumpur, tapi batu tetap batu. Ia tidak berubah hanya karena ada yang mencoba mengotori permukaannya. Batu tidak merendahkan diri untuk melawan lumpur. Batu tidak membalas. Batu tidak panik. Batu tetap berdiri pada bentuk dan kepadatan yang sama. Begitulah Stoik memandang diri, sebagai sesuatu yang tidak perlu bereaksi terhadap setiap gangguan. Karena jauh sebelum orang toksik masuk dalam hidupmu, kamu sudah memiliki pusat kendalimu sendiri. Kamu sudah memiliki nilai, prinsip, dan ketegasan yang tidak bisa diubah oleh perilaku dangkal siapapun. Mengendalikan reaksi bukan berarti memendam emosi. Ini penting. Stoik tidak pernah meminta seseorang menjadi robot tanpa perasaan. Justru sebaliknya, Stoik meminta seseorang mengenali emosinya secara penuh, lalu memilih respon yang paling sesuai dengan akal sehat, bukan yang didorong oleh dorongan impulsif. Stoik bukan tentang mati asa. Stoik adalah tentang kejernihan. Dan kejernihan hanya lahir ketika kamu tidak terburu-buru merespon. Orang toksik ingin kamu bereaksi cepat, emosional, dan agresif. Mengapa? Karena reaksi seperti itulah yang bisa mereka putar balikan. Itu bahan bakar mereka. Mereka tidak bisa hidup tanpa kekacauan yang mereka ciptakan. Ketika kamu tidak bereaksi, kamu mengambil alih kekuasaan. Kamu menutup pintu tempat mereka masuk. Kamu membuat mereka gelisah. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak terpancing? Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia begitu tenang? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menghantui mereka. Karena orang toksik paling tersiksa oleh mereka yang tidak bisa mereka kontrol secara emosional. Ketika kamu tidak bereaksi, kamu bukan hanya tidak bermain dalam permainan mereka, kamu menghentikan permainannya. Ketenanganmu adalah teror bagi mereka. Stoik modern memahami bahwa hidup akan selalu menghadirkan orang-orang yang membawa energi buruk. Orang yang suka mengeluh, menyindir, menjatuhkan, memanipulasi, memaksakan kehendak, atau mencoba merusak ketenanganmu. Tetapi Stoik juga mengajarkan bahwa yang merusak jiwamu bukan orang toksik itu sendiri, tapi reaksimu terhadap mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, yang menyakitimu bukan sesuatu dari luar, melainkan penilaianmu tentangnya. Itu artinya kamu punya kendali yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan orang lain menanamkan reaksi di hati dan pikiranmu. Cobalah ingat momen-momen ketika kamu bereaksi berlebihan. Ketika kamu marah, berdebat, membuktikan diri, menjelaskan panjang lebar, atau ikut dalam drama yang sebenarnya tidak perlu. Setiap saat kamu bereaksi seperti itu, kamu memberikan sedikit kekuasaan kepada orang toksik. Kamu menyerahkan waktu, energi, ketenangan, dan bahkan harga dirimu kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya. Stoik mengatakan bahwa ketenanganmu adalah wilayah sakral. Tidak semua orang boleh menginjaknya, dan orang toksik justru adalah mereka yang harus kamu halangi dari wilayah itu. Reaksi yang terkontrol juga bukan sekedar diam. Ini penting dibedakan. Diam bisa muncul dari banyak alasan. Takut, pasrah, bingung, atau lelah. Tapi diam ala Stoik adalah diam yang sadar, diam yang memegang kendali, diam yang berasal dari pemahaman bahwa kamu memilih untuk tidak bereaksi
karena kamu lebih bijak, bukan karena kamu kalah. Diam seperti ini bukan bentuk kelemahan. Diam ini adalah kekuatan. Diam ini adalah pernyataan tanpa suara bahwa hidupmu tidak lagi tersedia sebagai panggung bagi drama orang lain. Orang toksik tidak akan menghormatimu jika kamu mudah tersinggung. Mereka melihatmu sebagai sasaran empuk. Mereka akan terus menguji, mendorong, menekan, sampai mereka menemukan titik rawanmu. Tapi ketika setiap provokasi hanya bertemu dengan ketenangan, logika, dan keheningan yang kokoh, mereka perlahan akan menyadari bahwa kamu bukan orang yang bisa mereka permainkan. Mereka akan mencari sasaran lain yang lebih mudah. Mengendalikan reaksi juga berarti tidak terburu-buru membuktikan dirimu. Orang toksik sering memainkan permainan yang memaksamu menjelaskan, meminta maaf, atau membela diri. Ketika kamu merasa perlu membuktikan sesuatu pada mereka, kamu sudah kalah. Stoik mengajarkan bahwa nilai diri tidak berasal dari opini orang lain, maka tidak ada keharusan untuk membenarkan diri di mata mereka. Kamu cukup menjadi dirimu yang utuh tanpa perlu memberikan penjelasan kepada orang yang tidak layak diberi akses ke pikiranmu. Seseorang yang mengendalikan reaksinya ibarat kesatria yang tidak memamerkan pedang setiap kali ada yang menantangnya. Ketegasannya bukan pada kekerasan, tetapi pada kemampuan untuk menentukan kapan ia harus bertindak dan kapan ia harus berdiri teguh tanpa bergerak. Orang toksik tidak bisa memahami tipe kekuatan seperti ini, karena mereka terbiasa menang dengan drama, bukan ketenangan. Dan pada akhirnya, mengendalikan reaksi adalah proses panjang. Kamu tidak harus langsung berhasil, tetapi setiap kali kamu berhasil menahan diri, kamu membangun otot mental baru. Kamu memperkuat dirimu terhadap manipulasi. Kamu mempertegas aura yang membuat orang toksik berpikir dua kali sebelum mendekati. Aura itu adalah batas tak terlihat yang memagari dirimu. Batas bahwa kamu tidak bisa dipancing, tidak bisa diacak-acak, tidak bisa dihancurkan oleh energi kotor yang mereka bawa. Mengendalikan reaksi adalah cara pertama dan paling ampuh untuk membuat orang toksik menghormatimu. Karena penghormatan sejati tidak lahir dari ketakutan pada suara keras, melainkan kekaguman pada seseorang yang tetap tenang ketika dunia mencoba memancingnya jatuh. 2. Bicara sedikit, bergerak banyak. Senjata sunyi yang menjatuhkan orang toksik. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip yang sangat kuat namun sering dilupakan. Kata-kata bukan ukuran kualitas diri. Tindakanlah yang berbicara lebih kelas daripada argumen apapun. Dan ketika berhadapan dengan orang toksik, mereka yang penuh drama, manipulatif, suka membelokkan ucapan, dan selalu mencari celah, mengurangi kata-kata bukan sekedar strategi, melainkan bentuk perlindungan mental yang sangat efektif. Orang toksik adalah predator emosional yang sangat peka terhadap informasi. Semakin banyak kamu berbicara, semakin banyak data yang mereka dapatkan. Mereka mengumpulkan detail kecil, memindai nada bicaramu, menganalisis kekhawatiranmu, dan menyimpan semua itu sebagai senjata untuk digunakan suatu hari nanti. Ketika kamu berbicara terlalu banyak, kamu seolah membuka buku hidupmu dan membiarkan mereka membaca halaman yang seharusnya hanya milikmu. Tidak semua orang pantas mengetahui isi pikiranmu, terlebih mereka yang telah terbukti membawa energi buruk ke dalam hidupmu. Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati terlihat dari kedisiplinan mulut. Bagi Stoik, seseorang dianggap kuat bukan karena ia selalu punya jawaban, tapi karena ia tahu kapan harus diam. Diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang yang dipenuhi kesadaran. Diam adalah wujud kontrol diri. Diam adalah ketegasan tanda suara. Ketika kamu mengurangi kata-kata, kamu tidak sedang melemah. Kamu sedang membangun pagar pelindung. Dan pagar itu bukan hanya menahan energi toksik mereka, tetapi juga menegaskan bahwa tidak semua orang layak menerima akses penuh ke dunia batinmu. Orang toksik paling takut kepada orang yang tidak bisa mereka tebak. Ketika kata-katamu sedikit, gerak-gerikmu tenang, ekspresimu stabil, mereka mulai kehilangan pegangan. Mereka tidak tahu apakah kamu marah, tenang,
kecewa, atau tidak peduli. Ketidakpastian itu membuat mereka gelisah. Mereka mencoba memancing reaksi, melempar sindiran, membuat drama, atau memperbesar masalah. Tetapi ketika responmu tetap singkat dan fokus, mereka merasakan sesuatu yang tidak mereka sangka. Kekuatanmu lebih besar dari pengaruh mereka. Disinilah letak paradoksnya. Orang toksik menginginkan kekuasaan, tapi mereka bisa mendapatkan kekuasaan hanya jika kamu memberikan emosi dan kata-kata berlebihan. Ketika kamu berikan sedikit, mereka kehilangan kemampuan untuk mendominasi. Ini membuat mereka mundur bukan karena kamu melawan dengan keras, tapi karena kamu tidak menyediakan bahan bakar apapun untuk permainan mereka. Stoik mengatakan bahwa manusia yang menguasai dirinya sendiri adalah manusia yang tidak perlu berbicara berlebihan. Bahkan jika seseorang mencoba menyerang, menyindir atau merendahkan, orang yang tenang dan hemat bicara membuat lawannya terlihat kecil. Dan memang benar, drama berhenti ketika kamu berhenti memberi panggung. Drama memerlukan dialog. Tetapi ketika kamu tidak ikut bermain, mereka tidak punya cerita lagi. Ada alasan psikologis mengapa orang toksik membenci orang yang sedikit bicara. Mereka kehilangan kontrol narasi. Ketika kamu tidak menjelaskan, mereka tidak bisa memutarbalikkan. Ketika kamu tidak membela diri, mereka tidak bisa memotong-motong ucapannya untuk menuduh balik. Ketika kamu tidak menanggapi sindiran, mereka terlihat berbicara sendirian. Di titik itu, mereka kehilangan kekuatan paling penting mereka, kemampuan memutar cerita. Tetapi berbicara sedikit tidak berarti menjadi dingin atau bersikap kasar. Stoik selalu mengajarkan untuk tetap sopan, tetap tenang, tetap manusiawi. Kamu bisa menjawab dengan singkat tanpa menyakiti, dan kamu bisa bersikap tegas tanpa meninggikan suara. Inilah salah satu seni paling sulit dalam hidup. Berbicara cukup untuk menyampaikan maksudmu, tapi tidak memberi ruang bagi manipulasi. Misalnya, alih-alih menjelaskan panjang lebar, cukup katakan, "Saya mengerti." Alih-alih membalas provokasi, cukup katakan, "Baik." Alih-alih memberi emosi, ucapkan, "Terima kasih informasinya." Alih-alih menjelaskan keputusanmu, cukup, "Saya memilih ini." Ini bukan jawaban defensif. Ini jawaban yang menunjukkan bahwa kendali ada di tanganmu. Orang toksik akan merasa seolah mereka berbicara kepada tembok yang tidak bisa mereka gerakan. Mereka terbiasa mendapatkan respon emosional, tetapi sekarang mereka berhadapan dengan seseorang yang sudah naik level. Berbicara sedikit juga membuatmu lebih bijaksana. Dengan mengurangi kata-kata, kamu memberi ruang pada pikiran untuk memproses, mengamati, dan menilai dengan jernih. Banyak orang terjebak dalam konflik hanya karena mereka bicara terlalu cepat. Stoik mengingatkan bahwa jarak kecil antara stimulus dan respon adalah ruang sakral, ruang untuk memilih tindakan terbaik. Ketika kamu terburu-buru menjawab, kamu kehilangan ruang itu. Tetapi ketika kamu berbicara sedikit dan berpikir banyak, kamu mulai menguasai keadaan. Dan selanjutnya, berbicara sedikit membuat peningkatanmu lebih cepat. Waktu yang sebelumnya terbuang untuk berdebat dan menjelaskan, kini bisa kamu gunakan untuk tindakan. Memperbaiki diri, mengembangkan skill, menata hidup, mengejar karir, memperkuat mental, dan memperluas batas kualitas dirimu. Orang toksik adalah gangguan, bukan tujuan hidup. Maka jangan biarkan mereka menjadi pusat perhatian harianmu. Arahkan energimu ke tempat lain, ke pertumbuhanmu sendiri. Ketika kamu mulai fokus pada tindakan, bukan kata-kata, kamu mulai menciptakan jarak alami. Orang toksik menyukai obrolan, gosip, perdebatan, dan drama. Tetapi mereka tidak bisa mengikuti langkah orang yang bergerak maju. Mereka hanya kuat ketika kamu diam di tempat yang sama atau sibuk meladeni mereka. Namun begitu hidupmu bergerak, meskipun pelan, mereka tertinggal. Dan pada akhirnya, mereka akan terlihat kecil bukan karena kamu menjatuhkan mereka, tapi kamu naik level terlalu tinggi untuk digapai tangan mereka yang penuh racun.
Dalam praktek stoik, ada satu kalimat prinsipil yang cocok untuk bagian ini. Aku akan dikenal dari tindakanku, bukan dari suaraku. Dan itu benar. Orang yang tenang tapi bergerak biasanya jauh lebih dihargai daripada yang ribut tapi tidak berbuat apa-apa. Orang toksik tidak menghormatimu karena kata-katamu. Mereka menghormatimu karena batasmu. Mereka menghormatimu karena ketenanganmu. Mereka menghormatimu karena kamu tidak bisa dikendalikan. Dan cara tercepat untuk membuat diri sulit dikendalikan adalah dengan mengurangi kata-kata dan memperbanyak tindakan. Pada akhirnya, berbicara sedikit bukan tentang menghindari komunikasi. Ini tentang membangun wilayah di dalam dirimu yang tidak mudah diganggu. Ini tentang menjadi pribadi yang kokoh, tidak reaktif, dan tidak bisa ditebak. Ini tentang mengubah dirimu menjadi seseorang yang tidak bisa dijatuhkan dengan trik-trik murahan. Ini tentang menjaga martabatmu di hadapan mereka yang tidak menghargai batasmu. Dan yang terpenting, berbicara sedikit dan bergerak banyak adalah cara untuk memfokuskan hidupmu pada hal-hal yang benar-benar penting. Kamu tidak dilahirkan menjadi pemeran dalam drama orang toksik. Kamu dilahirkan untuk menaklukkan hidupmu sendiri. 3. Berikan batas yang tegas dan bertindak tanpa rasa bersalah. Ada satu hal yang paling sulit dilakukan ketika menghadapi orang toksik: memberi batas. Bukan karena kamu tidak tahu cara melakukannya, tapi karena kamu terlalu sering dibesarkan untuk merasa bersalah ketika mulai mempertahankan dirimu. Kamu takut dianggap jahat, takut dianggap tak sopan, takut dianggap keras kepala. Padahal, setiap kali kamu tidak memberi batas, setiap kali kamu memilih diam, setiap kali kamu membiarkan orang lain melampaui ruang pribadimu, kamu sejatinya sedang mengajarkan mereka satu hal, bahwa kamu bisa diperlakukan sesuka hati. Orang toksik sangat mahir membaca celah itu. Mereka akan mendorongmu terus sampai kamu merasa hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Dalam filosofi Stoik, Marcus Aurelius menulis bahwa manusia memiliki kendali penuh atas satu hal, batas antara apa yang boleh masuk ke dalam jiwanya dan apa yang tidak boleh masuk. Ketegasan bukanlah kekerasan. Ketegasan adalah bentuk tertinggi dari kepedulian terhadap diri sendiri. Dan justru karena kamu peduli pada dirimu, kamu harus belajar menutup pintu yang tidak pantas dibuka oleh sembarang orang. Orang toksik tidak menghormatimu bukan karena mereka terlalu kuat, tetapi karena batasmu terlalu longgar. Batas yang kabur menciptakan ruang bagi manipulasi. Batas yang tidak dijelaskan dengan tegas mengundang pelecehan. Batas yang tidak ditegakkan membuat siapapun merasa berhak mengatur hidupmu. Ketika kamu mulai memberi batas, kamu akan merasakan dorongan halus untuk mundur. Ada rasa tidak enak, ada rasa bersalah, ada rasa takut kehilangan hubungan. Tapi keliru jika kamu mengira menjaga hubungan lebih penting daripada menjaga dirimu sendiri. Hubungan tanpa dirimu yang kuat tidak ada artinya. Kamu tidak bisa mengisi gelas orang lain jika gelasmu sendiri retak. Memberi batas bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap kapasitasmu sebagai manusia. Mereka yang menyayangimu akan mengerti. Mereka yang marah karena batasmu ditegakkan adalah alasan utama kenapa kamu harus menegakkannya sejak awal. Banyak orang salah kaprah. Mereka berkata, "Aku sudah sering diam," tapi mereka tetap saja begitu. Diam bukan batas. Diam adalah undangan. Diam adalah ruang kosong yang akan diisi oleh orang yang paling agresif. Orang toksik membaca diam sebagai tanda lemah. Mereka membaca diam sebagai kesempatan. Yang kamu butuhkan bukan diam, tetapi deklarasi yang jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap dirimu. Ketika kamu berkata, "Aku tidak menerima perlakuan seperti itu," kamu sedang menyatakan keberadaanmu. Kamu sedang mengatakan bahwa kamu manusia yang punya batas emosional, mental, bahkan spiritual. Dan ketika kamu menindaklanjutinya dengan tindakan yang konsisten, kamu sedang membangun otoritas. Otoritas tidak lahir dari suara keras. Otoritas lahir dari konsistensi. Kamu tidak perlu membentak, tidak perlu marah-marah, tidak perlu menjadi seperti mereka.
Cukup lakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu bilang tidak, jadikan itu tidak. Jika kamu bilang berhenti, pastikan itu berhenti. Ketika orang toksik melihat kamu konsisten, mereka mulai mengubah cara bicara mereka, cara mendekatimu, bahkan cara mereka mencampuri hidupmu. Mereka tidak menghormatimu karena kamu memohon dihormati, tetapi karena kamu menunjukkan bahwa kamu tak bisa diperlakukan seenaknya. Orang toksik tidak menghargai perasaan, mereka menghargai konsekuensi. Dan kamu harus menjadi seseorang yang memberikan konsekuensi ketika batasmu dilanggar. Dalam Stoik, ada satu prinsip penting. Disiplin eksternal dimulai dari disiplin internal. Artinya, kamu tidak bisa berharap orang lain menghormatimu jika kamu saja tidak menghormati dirimu sendiri. Bagaimana cara kamu berbicara kepada dirimu? Apakah kamu membiarkan dirimu terus-menerus merasa bersalah karena menolak permintaan orang lain? Apakah kamu merasa tidak enak ketika sebenarnya kamu sedang disakiti? Apakah kamu terus memaklumi mereka yang tidak pernah memaklumi dirimu? Jika kamu sendiri mengizinkan dirimu dilukai, dunia tidak akan segan melukaimu lebih dalam. Hanya ketika kamu berkata, "Aku berharga dan aku punya hak untuk dijaga," barulah energi itu mulai menular keluar. Batas bukan hanya tentang kata-kata. Batas adalah kehidupan sehari-hari. Batas adalah bagaimana kamu tidak selalu menjawab pesan orang yang hanya datang ketika butuh. Batas adalah bagaimana kamu tidak membiarkan orang mengatur langkahmu hanya karena mereka merasa punya hak. Batas adalah bagaimana kamu berhenti hadir di tempat yang merusak ketenanganmu. Batas adalah bagaimana kamu memilih dirimu sendiri, bahkan ketika itu tidak populer. Stoik bukan tentang menjadi kaku, tetapi tentang menjadi sadar bahwa waktu hidupmu sangat terbatas untuk dihabiskan pada orang-orang yang tidak menghargai keberadaanmu. Dan jika kamu merasa takut akan kehilangan orang toksik itu ketika kamu mulai tegas, ingat satu hal. Kamu tidak sedang kehilangan apapun. Kamu hanya sedang membebaskan tempat untuk kedamaianmu sendiri. Orang toksik hanya menghormatimu ketika kamu tidak takut kehilangan mereka. Ketika kamu sudah berdiri tegak, ketika kamu sudah menetapkan garis yang jelas, ketika kamu sudah tidak peduli lagi apakah mereka akan marah atau tidak, disitulah mereka mulai berhenti bermain. Mereka mundur bukan karena kamu menang, tetapi karena mereka sadar kamu bukan lagi permainan yang layak diganggu. Begitulah cara Stoik memandang batas, bukan sebagai pertahanan, tetapi sebagai cara hidup. Batas adalah pagar yang menjaga kejernihan pikiranmu, ketenangan jiwamu, dan nilai dirimu. Orang toksik tidak akan pernah berubah hanya karena kamu baik. Mereka hanya akan berubah ketika mereka sadar kamu bukan seseorang yang bisa dipermainkan. Ketika kamu menetapkan batas yang tegas dan menaatinya tanpa rasa bersalah, kamu sedang mengembalikan kendali atas hidupmu, dan kendali itu adalah bentuk tertinggi dari kekayaan mental yang bisa kamu miliki. 4. Kuasai ekspresi wajah dan bahasa tubuhmu karena orang toksik mengukurmu dari situ. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang ketika berhadapan dengan pribadi toksik. Mereka bukan hanya mendengar kata-katamu, mereka membaca wajahmu, bahasa tubuhmu, nada napasmu, bahkan jeda-jeda kecil ketika kamu berbicara. Orang toksik bukan sekadar agresif, tapi intuitif terhadap kelemahan. Mereka mencari tanda gentar. Mereka memperhatikan getaran kecil di suaramu. Mereka mengukur keberanianmu dari cara kamu berdiri. Mereka memprediksi reaksimu dari gelisahnya tanganmu. Karena itu, dalam filosofi Stoik, penguasaan diri secara eksternal sama pentingnya dengan ketegasan internal. Kamu boleh saja punya prinsip kuat, tetapi jika ekspresimu menunjukkan bahwa kamu dapat digoyahkan, orang toksik akan tetap mencoba menekan. Stoik mengajarkan hal yang sangat sederhana namun sangat dalam. Wajahmu adalah pintu pertama menuju jiwamu. Jaga pintu itu, maka jiwamu tetap aman. Ketika kamu menampilkan ketenangan, bahkan saat batinmu sedang bergejolak, kamu sedang menjadikan dirimu sulit dibaca. Dan ketika kamu sulit dibaca, kamu menjadi sulit dikendalikan.
Orang toksik kehilangan kekuatan mereka ketika targetnya tidak lagi memberikan reaksi emosional yang bisa dimainkan. Ketika kamu berdiri tegak, dengan rahang rileks, bahu terbuka, dan tatapan stabil, kamu sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas. Aku tidak takut, aku tidak terganggu, aku tidak memberi ruang. Bahasa tubuh adalah bahasa dominasi. Bukan dalam arti kamu harus mendominasi orang lain, tetapi kamu harus mendominasi ruang pribadimu. Kamu harus memegang kendali penuh atas bagaimana bahasa tubuhmu berbicara. Orang toksik sangat memahami dinamika ini. Mereka bisa mengetahui apakah kamu mudah dibentuk dari cara kamu mengecilkan tubuhmu atau menundukkan kepala saat mereka berbicara. Mereka merasa punya kuasa ketika kamu menunjukkan defensif. Mereka merasa semakin kuat ketika kamu semakin mengecil. Itu sebabnya Stoik mengajarkan untuk membangun postur tubuh yang stabil. Bukan sombong, bukan agresif, tapi stabil. Karena kestabilan adalah bentuk kekuasaan yang paling sulit diganggu. Pengendalian ekspresi bukan berarti kamu memalsukan dirimu. Ini berarti kamu menjaga dirimu. Sama seperti seorang prajurit yang tidak menunjukkan rasa takut di medan perang, meskipun hatinya berdegup kencang, bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia tahu rasa takut yang terlihat akan membuat musuh menyerang lebih ganas. Orang toksik bekerja dengan cara yang sama. Semakin mereka melihat kamu tersinggung, semakin mereka menusuk. Semakin mereka melihat kamu gelisah, semakin mereka menekan. Semakin mereka melihat kamu marah, semakin mereka memancing konflik. Tetapi ketika kamu menatap mereka dengan ketenangan yang tidak bisa mereka tembus, mereka kehilangan strategi. Ada kekuatan luar biasa ketika kamu bisa merespons tanpa terseret emosi. Sikap diam yang stabil bisa lebih menakutkan daripada 1000 kata. Orang toksik terbiasa memancing reaksi. Mereka butuh drama untuk merasa hidup. Mereka butuh hasil dari manipulasi. Ketika mereka berbicara dengan nada merendahkan dan kamu hanya menatap mereka seolah-olah omongan mereka tidak punya nilai, mereka akan merasa seluruh senjata mereka menjadi tumpul. Itu bukan kesombongan, itu bentuk perlindungan mental. Para filosof Stoik seperti Epictetus mengingatkan bahwa manusia merusak dirinya bukan karena kejadian, tetapi karena interpretasinya terhadap kejadian itu. Ketika kamu menjaga wajahmu tetap netral dan bahasa tubuhmu tetap stabil, kamu sedang memutuskan rantai interpretasi di benak orang toksik. Mereka tidak bisa menilai apakah kamu marah, takut, sedih, atau lemah. Ketika mereka tidak bisa membaca emosimu, mereka tidak bisa mengatur langkah mereka. Kamu jadi sulit diganggu karena kamu tidak memberikan peta emosional kepada mereka. Orang toksik menghormatimu bukan ketika kamu menunjukkan bahwa kamu bisa marah, tetapi ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak perlu marah untuk mempertahankan dirimu. Ada perbedaan besar antara agresif dan tegas. Tegas adalah ketenangan yang punya arah. Tegas adalah ketenangan yang punya batas. Ketika kamu menampilkan ketenangan yang solid, kamu sedang menempatkan dirimu pada posisi yang tidak bisa digeser. Bahasa tubuh tenang bukan hanya untuk menghadapi orang toksik. Itu juga bentuk disiplin diri yang akan bermanfaat untuk hidupmu secara keseluruhan. Kamu akan lebih mudah berpikir jernih, kamu akan lebih sulit diprovokasi, kamu akan lebih bijaksana dalam menilai situasi. Ketika tubuhmu diam, pikiranmu menjadi terang. Ketika wajahmu tidak bereaksi, hatimu tidak mudah dikacaukan. Itu sebabnya Stoik mengajarkan latihan wajah tenang atau APTA bukan karena mereka ingin terlihat dingin, tetapi karena mereka ingin menjaga agar dunia luar tidak bisa mengendalikan kondisi batin mereka. Orang toksik memiliki pandangan yang sangat sederhana. Siapa yang paling mudah terguncang, dialah yang paling mudah dikendalikan. Maka ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak mudah terguncang, bahkan ketika kamu menerima perlakuan buruk, kamu sedang menghancurkan asumsi mereka. Mereka mulai menilai ulang cara menghadapi kamu. Mereka tidak berani sembarangan lagi.
mereka mulai berhati-hati. Kekuatanmu bukan pada kata-katamu, tetapi pada ketidakmampuan mereka untuk memicu reaksi yang mereka inginkan. Sikap tenang bukan berarti kamu pasif. Justru di balik ketenangan itu ada kekuatan yang terstruktur. Kamu tetap menetapkan batas. Kamu tetap memberikan konsekuensi ketika batas dilanggar. Kamu tetap mengatakan tidak dengan jelas. Tetapi semua itu dilakukan tanpa meledak-ledak. Ketenangan yang memiliki pedang adalah ketenangan yang paling dihormati. Orang toksik tidak bisa menghadapi seseorang yang tidak merespons permainan mereka. Mereka mundur bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu sulit dijadikan sasaran. Pada akhirnya, penguasaan wajah dan bahasa tubuh adalah bagian dari penguasaan diri yang diajarkan Stoik selama ribuan tahun. Kamu bukan hanya menjaga dirimu dari perilaku toksik, tetapi juga menjaga dirimu dari menjadi reaktif. Kamu membebaskan dirimu dari jebakan emosional. Kamu memberi dirimu ruang untuk mengatur pikiran sebelum bertindak. Dan yang paling penting, kamu sedang mengirimkan pesan pada dunia bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dihormati bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu tidak bisa digoyahkan. 5. Jangan berusaha dipahami. Fokus untuk dibatasi. Orang toksik tidak mengerti bahasa penjelasan, mereka hanya mengerti bahasa konsekuensi. Ada satu kesalahan besar yang hampir semua orang lakukan ketika berhadapan dengan pribadi toksik. Mereka mencoba menjelaskan diri mereka. Mereka menghabiskan energi untuk memberi alasan, memberi klarifikasi, meluruskan fakta, atau memohon agar orang toksik memahami situasi, memahami perasaan, memahami batasan, memahami maksud baik. Tetapi dalam dunia Stoik, itu semua adalah usaha sia-sia. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sedang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Ada orang-orang yang tidak hidup untuk memahami, mereka hidup untuk menang. Mereka tidak mau mendengar, kecuali apa yang menguntungkan mereka. Dan selama kamu masih berusaha membuat orang seperti ini mengerti, kamu sedang membiarkan dirimu terus dieksploitasi. Orang toksik tidak menghormatimu karena kamu menjelaskan. Mereka menghormatimu karena kamu tegas. Mereka tidak memperdulikan isi hatimu. Mereka hanya memperhatikan sejauh apa kamu berani menegakkan garis. Ketika kamu menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak menginginkan pemahaman, penjelasanmu berubah menjadi bahan manipulasi. Mereka memutarbalikkannya. Mereka memilih bagian yang bisa mereka gunakan. Mereka mengabaikan sisanya. Dan pada akhirnya, kamu akan kelelahan oleh argumen, sementara mereka justru semakin kuat. Sebab itu, Stoik mengajarkan prinsip sederhana: berhenti menjelaskan apapun kepada orang yang tidak punya niat untuk memahami. Ada perbedaan besar antara orang yang benar-benar peduli dengan orang toksik. Orang yang peduli akan mencoba mendengar, meski sedikit. Mereka memberi ruang, meski sempit. Mereka mau belajar, meski pelan. Tetapi, orang toksik menutup pintu sejak awal. Mereka bukan tidak paham, mereka memang tidak mau paham. Dan di titik ini, kamu harus mengubah pendekatanmu. Jangan lagi bicara untuk dipahami, bicara untuk menetapkan batas. Jangan lagi menjelaskan, tetapkan aturan. Jangan lagi memohon didengar, nyatakan konsekuensi. Stoik memandang hidup dengan cara yang sangat praktis. Tidak ada gunanya memberi hal baik kepada orang yang berniat merusakmu. Itu bukan kebijaksanaan, itu kebodohan. Dan ketika kamu terus memberikan penjelasan kepada orang toksik, kamu sedang memberi mereka bahan untuk menyerangmu. Kamu sedang membuka pintu yang sebenarnya harus kamu tutup rapat. Kamu sedang memberi mereka akses emosional ke wilayah yang seharusnya mereka tidak sentuh. Untuk membuat orang toksik menghormatimu, kamu harus berhenti memberikan apa yang mereka cari. Penjelasan panjang, argumen, pembelaan, dan reaksi emosional. Mereka tidak menghargai itu. Mereka mengonsumsinya. Mereka memakannya untuk menambah kontrol. Mereka menggunakannya untuk membuktikan bahwa mereka bisa menggerakkanmu.
Tetapi ketika kamu mulai menunjukkan bahwa kamu tidak lagi bermain di level itu, bahwa kamu tidak lagi menjelaskan apapun, mereka akan mulai merasa kehilangan kuasa. Lihatlah bagaimana para Stoik kuno menghadapi orang yang manipulatif. Mereka tidak berteriak, tidak memohon, tidak menjelaskan. Mereka hanya berkata, ini garisnya, ini batasnya, ini yang boleh, ini yang tidak. Jika tidak dihormati, aku akan pergi. Itu saja, tidak lebih. Dan keheningan itu justru lebih keras daripada argumen apapun. Orang toksik tidak takut pada logika, mereka takut pada ketegasan. Mereka tidak gentar pada penjelasan panjang, mereka gentar pada keputusan yang final. Mengapa kamu tidak perlu dipahami oleh orang toksik? Karena kebutuhan dipahami adalah pintu manipulasi. Ketika kamu ingin dipahami, kamu akan membuka diri, kamu akan membuka alasan, kamu akan menunjukkan titik lemah. Dan orang toksik sangat ahli menggunakan semua itu untuk keuntungannya. Semakin kamu ingin dimengerti, semakin kamu memberikan kekuatan kepadanya. Tetapi ketika kamu sudah tidak peduli lagi apakah mereka memahami kamu atau tidak, kamu menjadi bebas. Kamu menjadi tidak bisa disentuh. Kamu menjadi tidak bisa digerakkan oleh opini mereka. Dan di titik itu, mereka mulai menghormatimu. Bukan karena kamu marah, tetapi karena kamu tidak lagi bergantung pada validasi mereka. Banyak orang merasa bersalah jika tidak menjelaskan diri kepada keluarga, pasangan, atau teman toksik. Mereka merasa tidak adil jika tidak memberi konteks atau alasan. Tetapi Stoik mengajarkan, keadilan bukan berarti kamu harus menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak ingin menjagamu. Keadilan menempatkan dirimu pada tempat yang tidak meracuni jiwa. Kamu tidak wajib menjelaskan kepada siapapun yang tidak sulus. Kamu bukan berkewajiban membuat orang yang merusakmu itu mengerti. Kamu hanya wajib menjaga dirimu dari kerusakan yang bisa mereka sebabkan. Ketika kamu memutuskan untuk berhenti menjelaskan, kamu akan melihat perubahan besar. Energi mentalmu terasa kembali. Suasana batinmu terasa bersih. Kamu mulai merasa ringan, karena penjelasan bukan hanya soal kata-kata. Itu usaha emosional. Itu kerja batin. Dan orang toksik membuatmu bekerja tanpa ujung. Mereka membuatmu mengulang. Mereka membuatmu merasa kurang. Mereka membuatmu memperbaiki penjelasan yang tidak akan pernah mereka terima. Ketika kamu berhenti, kamu memutus mesin itu. Kamu mengambil kembali tenaga mentalmu. Ketegasan dalam Stoik bukan berarti keras. Itu berarti jelas. Dan kejernihan adalah sesuatu yang orang toksik tidak bisa sanggah. Ketika kamu berkata, saya tidak nyaman dengan ini, dan kamu tidak memberi alasan lain, itu tegas. Ketika kamu berkata, saya tidak lagi mau membahas hal ini, dan kamu tidak membuka ruang diskusi, itu tegas. Ketika kamu berkata, kalau kamu melewati batas lagi, aku akan mengambil jarak, dan kamu benar-benar melakukannya tanpa dramatisasi, itu tegas. Dan tegas itulah yang membuat mereka menghormatimu. Bukan suara keras, bukan argumen, tetapi ketegasan yang dipegang tanpa goyah. Pada akhirnya, orang toksik tidak bisa dipuaskan dengan penjelasan. Mereka hanya bisa dikendalikan dengan batas. Dan batas tidak butuh banyak kata, hanya konsistensi. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Kamu hanya perlu menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa mereka bentuk. Kamu tidak perlu memohon agar mereka mengerti. Kamu hanya perlu memastikan bahwa batasmu tidak bisa ditawar. Orang toksik menghormatimu ketika kamu berhenti ingin dimengerti. Karena pada saat itu, kamu tidak lagi menjadi sasaran. Kamu menjadi batu karang yang berdiri diam, tidak terpengaruh, tidak goyah, tidak bergantung pada opini siapapun. Dan di titik itu, kamu sudah menang. Tanpa teriak, tanpa debat, tanpa drama. Hanya dengan ketegasan yang tidak membutuhkan pembuktian. 6. Pergilah saat diperlukan. Diam-diam, tanpa drama. Karena orang toksik hanya menghormati mereka yang berani pergi. Ada satu prinsip besar yang membedakan orang kuat dan orang lemah ketika berhadapan dengan pribadi toksik. Orang lemah tetap tinggal karena berharap keadaan membaik, sedangkan orang kuat berani pergi ketika semuanya mulai mengikis harga diri dan ketenangan batin. Dan dalam filosofi Stoik, kemampuan untuk mengambil jarak adalah salah satu bentuk kebajikan tertinggi, karena itu menunjukkan dua hal, keberanian untuk kehilangan dan kebijaksanaan untuk melindungi diri.
Orang toksik tahu siapa yang takut kehilangan. Mereka sangat peka terhadap siapa yang masih bergantung. Dan selama kamu masih menggenggam sesuatu yang tidak sehat, mereka akan terus menarik-narik batasmu, karena mereka tahu kamu tidak akan kemana-mana. Itulah sebabnya keberanian untuk pergi, bahkan tanpa mengatakan apapun, adalah pukulan paling kuat yang bisa kamu berikan kepada pribadi toksik. Dalam dunia stoik, pergi bukan tanda kelemahan. Pergi adalah bentuk kontrol diri paling matang. Pergi berarti kamu memilih jiwamu daripada drama orang lain. Pergi berarti kamu memilih tenang daripada konflik yang tak pernah selesai. Pergi berarti kamu menolak memainkan permainan yang tak pernah kamu menangkan. Dan karena orang toksik sangat bergantung pada kelangkaan orang yang bertahan, keputusanmu untuk pergi membuat dunianya goyah. Mereka tidak terbiasa menghadapi orang yang benar-benar berani melepaskan. Orang toksik menghormatimu bukan ketika kamu berdebat, bukan ketika kamu mempertahankan diri, bukan ketika kamu memohon untuk dimengerti. Mereka baru menghormatimu ketika kamu menutup pintu, ketika kamu tidak lagi tersedia, ketika kamu tidak lagi bisa dihubungi semudah dulu, ketika kamu tidak lagi memberi akses ke emosimu, waktumu, atau hidupmu. Kepergianmu membuat mereka kehilangan kendali, dan orang toksik sangat takut kehilangan kendali. Selama ini hubungan berjalan karena kamu tetap tinggal, bukan karena mereka berubah. Ketika seseorang seperti kamu benar-benar pergi, tragedi terbesar bagi orang toksik terjadi. Mereka dipaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa kekuatannya adalah ilusi. Stoik mengajarkan bahwa apa yang bukan milikmu, dalam arti tidak sehat untukmu, tidak boleh kamu genggam terlalu erat. Ada relasi yang tidak selayaknya diperbaiki, ada orang yang tidak layak diperjuangkan, ada hubungan yang tidak pantas dipertahankan. Dan ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan sesuatu yang sudah terlalu berat, kamu sedang memulihkan nilai diri. Orang toksik benci dengan keputusan semacam ini, karena mereka tahu ketika kamu berani pergi, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Dan yang terpenting adalah kamu harus pergi tanpa drama. Drama adalah makanan bagi orang toksik. Penjelasan panjang adalah bahan bakar manipulasi mereka. Air mata adalah kesempatan untuk balik menyalahkan. Diskusi panjang adalah ruang untuk gaslighting. Itu sebabnya Stoik mengajarkan untuk pergi dengan diam yang menggetarkan, keluar dari arena tanpa memberi kesempatan bagi orang toksik untuk mempengaruhimu kembali. Saat kamu pergi dengan tenang, kamu sedang menutup pintu pelan-pelan dengan cara yang paling elegan dan paling kuat. Keputusan untuk pergi bukan tentang membuktikan bahwa kamu benar. Itu tentang menyelamatkan dirimu dari permainan yang takkan pernah berakhir. Orang toksik tidak berhenti bersikap toksik hanya karena kamu menjelaskan. Mereka tidak berubah hanya karena kamu berusaha keras. Mereka hanya berubah ketika kondisi tidak lagi memungkinkan mereka berlaku toksik kepadamu. Ketika kamu mengambil jarak, kamu sedang membuat kondisi itu. Kamu menghilangkan panggung tempat mereka memainkan peran manipulatif. Kamu menghilangkan akses mereka ke pikiranmu. Kamu menghilangkan kesempatan mereka untuk membuatmu bingung. Kepergianmu adalah pelajaran. Pelajaran bahwa kamu bukan barang murah. Pelajaran bahwa kamu tidak bisa diperlakukan sembarangan. Pelajaran bahwa respek bukan permintaan, tetapi konsekuensi. Dan orang toksik mengerti bahasa konsekuensi jauh lebih baik daripada bahasa alasan. Mereka tidak peduli penjelasanmu, tetapi mereka peduli kehilanganmu. Mereka peduli ketika orang yang biasanya tersedia tiba-tiba menghilang. Mereka peduli ketika seseorang tiba-tiba menjadi sulit dijangkau. Mereka peduli ketika seseorang yang dulu tunduk kini tidak peduli. Karena bagi mereka, itu berarti hilangnya kendali. Namun yang perlu kamu pahami adalah ini, keputusan untuk pergi tidak harus keras, tidak harus meledak, tidak harus defensif. Justru kepergian yang paling dihormati adalah kepergian yang tenang. Ketika kamu diam dan tidak memberi ruang untuk negosiasi ulang, kamu sedang menunjukkan kematangan emosional yang tinggi. Kamu tidak marah, kamu sadar. Kamu tidak membalas, kamu mengangkat dirimu. Kamu tidak mencoba menang, kamu memilih damai. Dan pilihan damai seperti ini jauh lebih kuat daripada semua perlawanan verbal.
Berani pergi juga berarti kamu sudah memahami nilai dirimu. Kamu mengerti bahwa situasi tertentu tidak bisa diperbaiki hanya dengan rasa sabar. Kamu sadar bahwa kamu tidak bisa menolong orang yang tidak mau berubah. Kamu paham bahwa bukan kewajibanmu untuk merawat hubungan yang merusak kesehatan mentalmu. Dan saat kamu memiliki kesadaran setinggi ini, kamu menjadi tidak lagi bisa dikendalikan oleh siapapun, apalagi oleh orang toksik. Stoik hidup dalam prinsip bahwa seseorang harus menjaga apa yang berada dalam kontrolnya dan melepaskan yang di luar kontrol. Kamu tidak bisa mengontrol orang toksik, kamu hanya bisa mengontrol bagaimana kamu merespon mereka. Dan respon paling kuat, paling tenang, paling dewasa, dan paling menggetarkan adalah meninggalkan sesuatu yang merusakmu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam kepergian itu ada kebebasan, ada ruang untuk bernafas, ada ruang untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya di luar toksisitas yang selama ini menutupi jiwamu. Dan ketika kamu pergi, kamu bukan hanya membuat mereka menghormatimu, kamu membuat dirimu sendiri kembali menghargai hidupmu. Kamu bangun kembali martabatmu yang selama ini tergerus oleh perlakuan buruk. Kamu bangun ulang batas yang selama ini terinjak. Kepergianmu adalah deklarasi diam bahwa kamu pantas mendapatkan lebih daripada sisa-sisa perlakuan manusia lain. Dan itulah kekuatan sejati yang hanya dimiliki oleh orang yang berani mengambil jarak, karena kamu tidak hanya membuat orang toksik menghormatimu, tapi kamu membuat dirimu sendiri akhirnya melihat betapa berharganya hidupmu ketika tidak lagi dikuasai oleh mereka. 7. Jangan beri akses mudah ke emosimu. Ada satu hal yang paling sering dimanfaatkan oleh orang toksik. Kemampuan mereka membaca emosimu lebih cepat daripada kamu memahaminya sendiri. Mereka tahu kapan kamu kesal, kapan kamu lengah, kapan kamu tersinggung, kapan kamu rapuh. Mereka menemukan celah itu, masuk, lalu mengendalikannya. Disinilah stoik modern berbicara dengan keras. Jangan biarkan siapapun memiliki akses mudah ke emosimu. Karena ketika orang bisa menyentuh emosimu dengan mudah, mereka bisa mengatur hidupmu dengan mudah. Orang toksik tidak selalu menyerang dengan kata-kata kasar. Terkadang mereka menyerang dengan komentar ringan, dengan sikap seolah-olah bercanda, dengan ekspresi yang membuatmu ragu. Apakah kamu sedang diledek atau hanya dibodoh-bodohi? Mereka menilai reaksi kecilmu. Apakah kamu marah? Apakah kamu gugup? Apakah kamu menelan ajekan itu? Atau apakah kamu menunjukkan resistensi? Dan ketika mereka menemukan titik yang membuatmu goyah, mereka menekan lebih dalam. Mereka ingin melihatmu bereaksi, karena reaksi adalah pintu. Begitu kamu membuka pintu itu, mereka akan masuk dan menata ulang emosimu sesuai keinginan mereka. Dalam filosofi stoik, emosi bukan sesuatu yang harus dipendam, tetapi sesuatu yang harus dijaga. Dijaga dari manipulasi orang lain, dari provokasi kecil, dari godaan untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Orang toksik tidak tertarik pada kebenaran, penyelesaian, atau hubungan yang sehat. Mereka tertarik pada kontrol, bahkan kontrol terkecil. Mereka ingin memastikan bahwa mereka punya tombol yang bisa mereka tekan untuk membuatmu marah, cemas, merasa bersalah, atau merasa kecil. Ketika kamu memberikan akses mudah itu, kamu sedang menyerahkan remote kontrol hidupmu kepada orang lain. Mereka mengatur kapan kamu meledak, kapan kamu diam, kapan kamu merasa bersalah. Hidupmu berubah menjadi serangkaian reaksi yang tidak kamu sadari telah dikoreografikan oleh orang lain. Dan yang paling menyakitkan adalah kamu bahkan tidak menyadari kapan semuanya dimulai. Stoik modern menolak itu. Mereka tidak membiarkan siapapun memiliki jalur cepat menuju pikiran dan hati mereka. Mereka memberi batas, bukan batas yang kasar, tetapi batas yang tegas. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan yang tidak bisa ditembus. Orang toksik benci pada ketenangan seperti itu, karena mereka kehilangan akses yang selama ini mereka nikmati. Mereka merasa frustasi ketika tidak bisa memancingmu. Mereka merasa kehilangan ketika mereka tidak bisa membuatmu marah. Mereka bingung ketika kamu tidak bereaksi seperti biasanya. Tapi itu justru tanda kemenanganmu. Semakin mereka bingung, semakin kamu menguasai dirimu sendiri. Jangan beri orang akses mudah ke emosimu, karena emosimu adalah ruang terdalam dari dirimu, ruang tempat keputusan besar dilahirkan. Jika orang bisa menjangkau ruang itu dengan mudah, kamu akan selalu bergerak berdasarkan impuls, bukan berdasarkan nilai. Kamu
Kamu akan bertindak karena tekanan, bukan karena prinsip. Kamu akan membuat keputusan bukan dari kejernihan, tetapi dari luka yang mereka buka berulang kali. Ada orang yang sengaja melukai hanya untuk melihat apakah kamu masih bisa disentuh oleh luka lama. Ada orang yang memancingmu hanya untuk memastikan bahwa mereka masih punya tempat dalam batinmu, meskipun tempat itu dipenuhi amarah. Ada orang yang memunculkan masa lalu hanya untuk menonton bagaimana kamu kembali menjadi rapuh. Ketika kamu membiarkan itu terjadi, kamu sedang mengulurkan kunci hatimu kepada seseorang yang tidak peduli apakah ruang itu akan hancur atau tidak. Menjaga emosi bukan berarti menjadi robot, bukan berarti kamu tidak boleh sedih, marah, kecewa, tetapi itu berarti kamu memilih siapa yang layak melihat sisi-sisi itu. Orang toksik tidak layak, mereka tidak memberi dukungan, tidak memberi ruang aman, tidak memberi rasa hormat. Mereka tidak ingin memahami, mereka ingin menguasai. Mengapa kamu harus membiarkan mereka tahu kapan kamu terluka atau frustasi? Itu hanya memberikan mereka bahan baru untuk menyerang lain kali. Stoik modern belajar untuk mengelola emosi secara privat. Mereka belajar untuk merasakan tanpa membocorkannya kepada sembarang orang. Mereka sadar bahwa tidak semua orang adalah tempat yang aman untuk perasaan mereka. Mereka sadar bahwa ketegasan bukan berasal dari menjadi keras di luar, tetapi dari tidak tergoncang oleh omongan kecil orang lain. Mereka tidak memberikan reaksi otomatis. Mereka menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Dalam jarak kecil itu ada kebebasan, dan kebebasan itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Bayangkan sebuah benteng, emosimu adalah pusat benteng itu. Orang toksik akan mencoba menemukan celah. Mereka mengetuk tembok, mereka menguji lubang kecil, mereka melempar provokasi ringan untuk melihat apakah ada bagian tembok yang goyah. Jika kamu bereaksi, itu berarti mereka menemukan titik yang lemah. Jika kamu diam, bukan diam yang penuh penekanan, tetapi diam yang tenang, terkontrol, dan sadar, mereka kehilangan arah. Mereka tidak tahu di mana hendak menyerang berikutnya. Mereka mulai mundur karena yang mereka cari bukan hubungan, tetapi akses. Dan ketika akses ditutup, minat mereka ikut mati. Menjaga emosi adalah seni. Butuh latihan, butuh kegagalan, butuh waktu. Ada kalanya kamu akan kalah, emosimu tersulut, kamu memukil balik, kamu bereaksi berlebihan, atau kamu menyesal karena kamu merasa orang lain sudah menang. Tapi setiap kali itu, kamu belajar sesuatu. Kamu belajar bahwa kamu lebih kuat dari impuls pertama. Kamu belajar bahwa kamu bisa mengendalikan reaksi kedua. Kamu belajar bahwa kamu punya pilihan untuk meredam dan tidak menambah bahan bakar ke api yang mereka nyalakan. Orang toksik akan mencoba berbagai cara. Mereka akan membuatmu merasa bersalah karena kamu berubah. Mereka akan berkata, kamu dingin, kamu sombong, kamu tidak peduli. Mereka akan berusaha menggoyahkan keputusanmu dengan memainkan peran korban. Itu hal yang biasa. Ketika seseorang kehilangan kekuatan atas dirimu, mereka akan menggunakan trik terakhir, manipulasi emosional. Tapi kamu tidak lagi rentan, karena kamu sudah belajar bahwa perubahan itu bukan untuk mereka. Perubahan itu untuk dirimu sendiri. Kamu berhak memiliki ruang batin yang tenang. Kamu berhak membangun perisai yang melindungimu dari provokasi murahan. Kamu berhak memilih siapa yang boleh merasuki emosimu dan siapa yang tidak. Kamu berhak menghentikan orang toksik agar tidak menjadikan emosimu sebagai mainan pribadi mereka. Stoik modern memahami bahwa emosi adalah bagian dari diri yang paling berharga. Dan yang berharga tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Yang berharga harus dijaga dari mereka yang hanya ingin mengambil, bukan memberi. Yang berharga harus dikurung dari mereka yang tidak memiliki niat baik. Inilah alasan mengapa Stoik sangat menekankan kontrol internal. Karena ketika kamu menguasai emosi, kamu menguasai hidupmu. Dan ketika kamu menguasai hidupmu, orang toksik kehilangan satu-satunya cara mereka untuk mempengaruhimu. Pada akhirnya, memilih untuk tidak memberi akses mudah ke emosimu bukanlah tindakan defensif. Itu adalah tindakan penghormatan terhadap dirimu sendiri. Ini bukan soal menutup diri, tetapi soal membuka diri hanya kepada mereka yang pantas. Bukan soal menjadi dingin, tetapi soal menjadi bijak. Bukan soal membangun tembok, tetapi soal membangun gerbang dengan penjaga yang tahu siapa yang boleh masuk. Kamu bukan batu, kamu bukan robot, kamu bukan tembok. Kamu adalah manusia yang merasa.
Tetapi kamu juga manusia yang berhak menentukan siapa yang boleh tahu saat kamu merasa. Itu bukan kekakuan, itu adalah kekuatan. Dan kekuatan itu ketika kamu pelihara akan menjadi sesuatu yang orang toksik tidak akan bisa sentuh lagi. 8. Jangan pernah mengemis pengakuan dari orang toksik. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang baik tanpa mereka sadari. Mereka berharap orang toksik suatu hari akan mengerti, berubah, atau mengakui nilai diri kita. Mereka menunggu permintaan maaf yang tak pernah datang. Mereka menunggu validasi dari seseorang yang bahkan tidak bisa memvalidasi dirinya sendiri. Dan yang paling tragis adalah mereka berharap pengakuan itu akan memperbaiki harga diri mereka. Tapi Stoik berkata dengan jelas dan tanpa kompromi, mengemis pengakuan dari orang toksik adalah bentuk tertinggi dari pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Pengakuan adalah sesuatu yang lahir dari penghormatan. Penghormatan lahir dari integritas. Integritas lahir dari karakter. Dan orang toksik tidak memiliki fondasi itu. Mereka tidak melihat dunia seperti kamu melihatnya. Mereka tidak memahami nilai, tanggung jawab, atau empati. Mereka melihat hubungan sebagai kompetisi. Mereka mendekati orang bukan untuk dihargai, tetapi untuk menguasai. Mereka berbicara bukan untuk jujur, tetapi untuk menang. Mereka meminta maaf bukan karena menyesal, tetapi karena mereka takut kehilangan kontrol. Dan kamu berharap pengakuan dari mereka itu seperti berharap matahari terbit dari barat. Itu tidak terjadi. Stoik modern memandang pengakuan sebagai sesuatu yang tidak boleh dicari di luar diri. Validasi sejati adalah ketika kamu menyadari nilai dirimu tanpa perlu disuarakan oleh siapapun, terutama oleh mereka yang tidak mampu memberikan pengakuan tulus sejak awal. Orang toksik tidak memberi pengakuan. Mereka memberi ilusi. Mereka membuat kamu merasa dihargai di awal, lalu mengambil itu sedikit demi sedikit. Mereka ingin kamu tetap menggantung. Mereka ingin kamu tetap menunggu. Karena selama kamu menunggu, kamu tetap berada dalam permainan mereka. Kamu tetap bisa dikendalikan. Kamu tetap bisa dilemahkan. Ketika kamu berhenti mengemis pengakuan dari orang toksik, kamu menghancurkan permainan mereka. Kamu menghentikan siklus ketergantungan emosional. Kamu menutup pintu manipulasi yang paling efektif mereka miliki, kebutuhanmu untuk dianggap penting. Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa kebutuhan untuk diakui adalah hal manusiawi, dan itu benar. Tetapi sangat berbahaya ketika kebutuhan itu ditaruh di tangan orang yang salah. Karena orang toksik bisa memutar kebutuhan itu menjadi senjata. Mereka bisa membuat kamu merasa tidak cukup. Mereka bisa membuat kamu merasa salah terus. Mereka bisa membuat kamu berlari mengejar validasi yang mereka tarik mundur setiap kali kamu hampir mendapatkannya. Stoik mengajarkan bahwa martabat manusia tidak boleh diserahkan kepada penilaian orang lain. Martabat adalah struktur internal yang tidak boleh digoyahkan oleh opini luar. Seekor singa tetap singa, sekalipun ia hidup di antara kambing. Seekor elang tetap elang, meskipun dunia bawah menertawakannya. Dan kamu tetap kamu, meskipun orang toksik tidak pernah mengakui kebaikanmu. Meminta pengakuan dari orang toksik juga adalah cara halus untuk menempatkan harga dirimu di tangan mereka. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu berharap mereka memahami jerih payahmu, memahami kesetiaanmu, atau memahami kepedulianmu, kamu sedang menundukkan kepala. Kamu sedang berkata, nilai diriku tergantung pengakuanmu. Dan itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin kamu merasa perlu membuktikan sesuatu. Mereka ingin kamu merasa kurang. Orang toksik senang melihat kamu bekerja keras demi pengakuan yang tidak pernah mereka berikan. Itu memberi mereka superioritas psikologis. Ketahuilah satu hal, pengakuan yang kamu minta dari orang toksik hanya akan datang ketika mereka membutuhkan sesuatu darimu, bukan karena mereka melihat nilaimu. Hari ketika kamu berhenti berguna bagi mereka adalah hari ketika mereka berhenti mengakui keberadaanmu. Pengakuan mereka bersyarat, manipulatif, dan murah. Dan kamu tidak layak mendapatkan itu. Kamu layak mendapatkan pengakuan dari dirimu sendiri, bukan dari seseorang yang tidak mengenal nilai. Jangan mengemis pengakuan.
bukan berarti kamu tidak boleh dihargai, tapi kamu harus belajar menarik batas antara penghargaan yang sehat dan validasi yang mematikan. Penghargaan sehat datang dari orang yang benar-benar melihat usahamu, memahami perjuanganmu, dan menghormati integritasmu. Validasi mematikan datang dari orang yang memuji hanya ketika mereka ingin sesuatu darimu. Orang toksik memberi validasi sementara hanya agar mereka bisa menuntut lebih banyak darimu. Mereka tidak memvalidasi untuk menghargai, mereka memvalidasi untuk mengikat. Ketika kamu berhenti mengemis pengakuan dari orang toksik, kamu mulai berjalan dengan langkah baru. Langkah yang tidak bergantung pada reaksi mereka. Kamu mulai berbicara dengan nada yang tidak mencari persetujuan. Kamu mulai menetapkan batas tanpa rasa ketakutan kehilangan orang yang sebenarnya tidak pernah ada untukmu. Kamu mulai merasa cukup meskipun tidak dipuji. Kamu mulai merasa damai meskipun tidak dipahami. Ini bukan perubahan kecil, ini revolusi batin. Dan perubahan itu memiliki efek samping. Orang toksik akan menyerangmu lebih keras. Mereka akan berkata kamu berubah. Mereka akan menuduhmu sombong, keras kepala, tidak butuh orang lain. Itu bukan karena kamu salah, itu karena mereka kehilangan kekuatan. Mereka menyadari bahwa kata-kata mereka tidak lagi membentuk emosimu. Mereka menyadari bahwa kamu telah mengetahui nilai dirimu tanpa mereka. Itu membuat mereka marah. Dan dalam kemarahan itu, kamu melihat kebenaran. Mereka tidak pernah sayang, mereka hanya ingin kendali. Stoik modern berjalan dengan prinsip ini. Jika seseorang tidak mampu melihat nilaimu, itu bukan kegagalanmu. Mata yang kotor tidak bisa melihat permata. Hati yang busuk tidak mampu menghargai ketulusan. Jiwa yang gelap tidak mampu mengenali cahaya. Kamu tidak bisa memaksa seseorang menerima yang tidak pernah mereka latih untuk pahami. Pengakuan dari orang toksik tidak akan pernah membuatmu merasa utuh. Ia hanya akan membuatmu semakin kosong. Pengakuan dari dirimu sendiri, itulah yang membuatmu mengalir melalui kehidupan dengan ketegasan dan ketenangan. Dan ketika kamu tidak lagi mengemis pengakuan dari siapapun, terutama dari mereka yang tidak mampu memberi, kamu akhirnya menjadi bebas. Bebas dari opini, bebas dari tuntutan, bebas dari permainan psikologis yang melelahkan. 9. Biarkan tindakanmu yang bicara, bukan mulutmu. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang yang sedang berhadapan dengan pribadi toksik. Mereka terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak membela diri, terlalu banyak memberi argumen, terlalu banyak berusaha membuat orang toksik mengerti. Padahal, orang toksik tidak peduli untuk mengerti. Mereka hanya peduli untuk menang. Mereka tidak peduli pada logika, tidak peduli pada fakta, tidak peduli pada niat baikmu, dan lebih tidak peduli lagi pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada satu hal, dominasi. Dan ketika kamu berbicara terlalu banyak, kamu membuka celah bagi mereka untuk memelintir kata-katamu, memanfaatkan penjelasanmu, dan memelintir argumenmu untuk melawanmu. Itulah sebabnya Stoik modern mengajarkan satu prinsip yang keras namun sangat efektif. Berhentilah menjelaskan terlalu banyak. Biarkan tindakanmu yang bicara. Orang toksik seringkali lebih lihai dalam memainkan narasi dibandingkan memainkan tanggung jawab. Mereka mahir mengubah fakta menjadi opini, opini menjadi drama, dan drama menjadi senjata untuk menyerangmu kembali. Semakin banyak kamu mencoba merapikan konflik melalui kata-kata, semakin besar kemungkinan mereka memelintirnya. Setiap kalimat yang lahir dari mulutmu bisa jadi amunisi bagi mereka. Setiap penjelasan bisa menjadi celah. Setiap klarifikasi bisa diubah menjadi kesalahan. Karena itu, Stoik modern memilih jalan berbeda. Berbicara seperlunya, bertindak seperlunya, dan membiarkan fakta tanpa suara menjadi bukti yang tidak bisa diputarbalikkan. Ketika kamu berhenti memberi penjelasan panjang-panjang, kamu membuat orang toksik kehilangan salah satu senjata utama mereka. Mereka tidak lagi bisa memancingmu dengan provokasi verbal. Mereka tidak lagi bisa menggunakan kata-katamu untuk menyerangmu. Mereka tidak lagi bisa memaksamu membela diri atas sesuatu yang bahkan tidak kamu lakukan. Keheninganmu merontokkan strategi mereka. Ketegasanmu membuat mereka tidak bisa memasuki ruang psikologismu. Orang toksik benci ketika kamu tidak beraksi. Mereka frustrasi ketika kamu tidak memberikan jawaban. Mereka bingung ketika argumentasi mereka tidak lagi kau tanggapi.
Dalam kebingungan itu, mereka kehilangan keseimbangan. Stoik selalu menekankan pentingnya tindakan yang konsisten. Bukan tindakan yang meledak-ledak, bukan tindakan emosional, tetapi tindakan yang lahir dari prinsip. Orang toksik bisa menyerang kata-katamu, tapi mereka tidak bisa menyerang integritas yang terlihat dengan jelas melalui tindakanmu. Ketika kamu berhenti bicara dan mulai bertindak, kamu mengambil kembali kendali atas arah hidupmu. Kamu tidak lagi sibuk meyakinkan orang yang tidak ingin diyakinkan. Kamu tidak lagi berusaha membuktikan kebenaran kepada seseorang yang bekerja keras untuk memutarbalikannya. Kamu berhenti berlomba di arena yang sejak awal dipasang untuk membuatmu kalah. Orang toksik ingin kamu sibuk dengan pembelaan. Mereka ingin kamu lelah dengan argumen. Mereka ingin kamu tenggelam dalam penjelasan yang tak ada habisnya. Karena selama kamu sibuk menjelaskan, kamu tidak punya waktu untuk tumbuh. Selama kamu sibuk membela diri, kamu tidak punya energi untuk memperbaiki hidupmu. Itu mereka tahu, mereka pancing itu. Mereka senang ketika kamu terlihat gelisah, sibuk, dan tidak tenang. Mereka ingin kamu kehilangan fokus. Mereka ingin kamu membuang waktu. Karena begitu kamu kehilangan fokus, mereka mendapatkan keunggulan. Mereka mendapat kepuasan dari melihatmu kacau. Namun ketika kamu beralih dari banyak bicara ke banyak bertindak, seluruh dinamika kekuatan berubah. Kamu tidak berada di arena debat mereka. Kamu tidak terjebak dalam derma mereka. Kamu tidak berjalan di jalur yang mereka siapkan untuk menjebakmu. Kamu menciptakan jalur sendiri dan kamu berjalan jauh dari mereka. Orang toksik tidak tahu cara menghadapi itu. Mereka tidak tahu cara melawan seseorang yang tidak bisa dipancing lewat kata-kata. Mereka kehilangan akses. Dan ketika mereka kehilangan akses, mereka kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi. Tindakan adalah bahasa tertua dalam filosofi Stoik. Ketika seseorang memperlakukanmu buruk, kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu layak dihargai. Kamu hanya perlu mulai memperlakukan dirimu sesuai nilai yang kamu yakini. Ketika seseorang meremehkanmu, kamu tidak perlu membela diri dengan kata-kata. Kamu hanya perlu bekerja dalam diam dan suatu hari mereka akan melihat hasilnya. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu, kamu tidak perlu berdebat. Kamu hanya perlu naik lebih tinggi. Ketika seseorang menciptakan drama, kamu tidak perlu masuk ke dalamnya. Kamu hanya perlu berjalan keluar, dan kepergianmu akan lebih keras daripada semua kata-kata yang ingin kamu lontarkan. Orang toksik selalu mengira bahwa kata-katamu adalah refleksi dari kekuatanmu, tapi mereka salah. Kekuatanmu tidak terlihat dari seberapa keras kamu bicara, tetapi dari seberapa tenang kamu bertindak. Kekuatanmu tidak terlihat dari seberapa panjang penjelasanmu, tetapi dari seberapa konsisten langkahmu. Keheningan adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh orang yang hidup dari drama. Dan ketika kamu menguasai keheningan itu, kamu tidak hanya melindungi emosimu, tapi juga integritasmu. Stoik modern juga mengingatkan bahwa tindakan memberi pesan yang jauh lebih kuat daripada argumen. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak akan dipermainkan lagi oleh seseorang, tetapi kata-kata itu tidak ada artinya jika kamu tetap membuka pintu ketika mereka mengetuk. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak ingin disakiti lagi, tetapi itu tidak berarti apa-apa jika kamu tetap memberi akses pada mereka yang menyakitimu. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu ingin bahagia, tetapi itu tidak berarti apa-apa jika kamu tetap berada di tempat yang meracuni kebahagiaanmu. Tindakanlah yang membuat perubahan. Tindakanlah yang menunjukkan keberanian. Tindakanlah yang membuat orang toksik akhirnya menjauh, meskipun tanpa kamu berkata apapun. Ketika kamu menutup pintu komunikasi yang tidak sehat, mereka merasa kehilangan kendali. Ketika kamu berhenti bereaksi, mereka kehilangan daya tarik. Ketika kamu berhenti menjelaskan, mereka kehilangan panggung. Ketika kamu berhenti memenuhi permainan mereka, permainan itu mati dengan sendirinya. Ada banyak perang yang hanya bisa dimenangkan dengan diam. Ada banyak penghinaan yang hanya bisa dibalas dengan kehidupan yang lebih baik. Ada banyak provokasi yang hanya bisa dikalahkan dengan tidak memberi energi. Dan ada banyak orang toksik yang hanya bisa dikalahkan dengan satu cara. Jangan berikan mereka apapun untuk dimainkan. Pada akhirnya, biarkan tindakanmu yang bicara.
Biarkan hidupmu membuktikan siapa dirimu. Biarkan ketenanganmu menjadi pernyataan. Biarkan batasmu menjadi pengumuman. Biarkan kepergianmu menjadi pelajaran. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu hanya perlu melangkah untuk membuktikan semuanya. Dan ketika kamu hidup seperti itu, kamu tidak hanya membungkam orang toksik, tapi juga membungkam keraguan dalam dirimu sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk membujuk orang toksik mengakuimu. Kamu diciptakan untuk menjalani hidupmu dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan ketegasan. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak menjelaskan, cukup bertindak. Karena tindakan yang konsisten akan berbicara jauh lebih keras daripada mulut yang berusaha membela diri. Dan ketika tindakanmu berbicara, dunia akan mendengarnya, termaksud mereka yang dulu meremehkanmu. Pada akhirnya, memahami bagaimana memperlakukan orang toksik bukanlah tentang memenangkan pertarungan ego. Bukan tentang membuktikan bahwa kamu lebih kuat, lebih pintar, atau lebih benar. Semua cara yang sudah kamu pelajari, menegakkan batas, menjaga ketenangan, melatih ketegasan, menguasai emosi, tidak bereaksi berlebihan, hingga tidak memberi akses mudah ke sisi terdalam dirimu, tujuannya hanya satu, membuatmu kembali menjadi pemilik dirimu sendiri. Orang toksik tidak menghormatimu karena kamu berkeras menuntutnya. Mereka menghormatimu ketika kamu menjadi seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan, tidak mudah digoyahkan, tidak gampang diprovokasi, dan tidak dapat dimanipulasi. Rasa hormat tumbuh bukan dari ancaman, tapi dari stabilitas batin yang bahkan mereka tidak miliki. Ketika mereka menyadari bahwa tombol-tombol emosi yang biasanya mereka tekan tidak lagi berfungsi, saat itulah mereka mundur. Saat itulah mereka mengerti bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dimainkan. Inilah yang diajarkan filsafat Stoik sejak ribuan tahun lalu, bahwa kekuatan bukanlah teriakan keras, melainkan keheningan yang tidak dapat diganggu. Bahwa kemenangan bukanlah mengalahkan orang lain, tapi menguasai diri sendiri. Bahwa keamanan bukanlah didapat dari kontrol atas dunia, tapi dari disiplin atas pikiran sendiri. Dan ketika kamu mampu berdiri di tengah kekacauan tanpa kehilangan dirimu, orang toksik pun akan melihatmu seperti sebuah dinding batu, tenang, diam, namun tak tergoyahkan. Kamu tidak perlu membantah mereka. Kamu tidak perlu mengubah mereka. Kamu hanya perlu mengubah hubunganmu dengan kekuasaan yang selama ini tanpa sadar kamu berikan kepada mereka. Tarik kembali kekuatan itu. Buat dirimu menjadi seseorang yang batasnya jelas, suaranya tegas, pikirannya jernih, emosinya terkendali, dan langkah hidupnya tidak ditentukan oleh provokasi orang lain. Ketika kamu berdiri di tempat itu, tempat di mana ketenangan menjadi tameng dan kejernihan menjadi senjata, bahkan orang toksik pun tidak punya pilihan lain untuk menghormatimu. Pada akhirnya, hormat itu bukan untuk mereka. Itu untuk dirimu sendiri, untuk hidup yang ingin kamu jaga, untuk jiwa yang ingin kamu kuatkan, untuk masa depan yang tidak ingin kamu serahkan kepada siapapun yang tidak pantas memilikinya. Dan di titik itu, kamu tidak hanya membuat orang toksik menghormatimu, kamu membuat dirimu sendiri layak dihormati.